Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Apriani, nomor NPM saya 2012144004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat idealisme dan realisme. Pengertian filsafat idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, roh, atau jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Hakikat manusia adalah jiwanya, rohaninya, yakni apa yang disebut mind. Mind merupakan wujud yang mampu menyadari dunianya bahkan sebagai pendorong dan penggerak semua tingkah laku manusia. Jiwa merupakan faktor utama yang menggerakkan manusia, aktivitas manusia, badan, dan jasmani. Implementasi idealisme dalam pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan menurut paham idealisme. Menurut Plato, tujuan pendidikan adalah untuk menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan melatihnya sehingga menjadi seorang warga negara yang baik, masyarakat dan harmonis yang melaksanakan tugas-tugas secara efisien sebagai seorang anggota masyarakat. Tujuan pendidikan idealisme yang kedua adalah perlunya persadaran sesama manusia, karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu pendekatan seseorang kepada yang lain. Seseorang tidak sekedar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya berbingkai dalam kehidupan manusia yang saling penuh pengertian dan rasa saling menyayangi. Sedangkan tujuan secara sintesis dimaksudkan berbagai gabungan antara tujuan individual dengan sosial sekaligus, yang juga terekspresikan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. Materi dan kurikulum pendidikan. Materi atau apa yang harus diketahui dalam paham idealisme sesungguhnya sudah ada dalam jiwa. Tugas pendidikan adalah membuat pengetahuan yang tersimpan dalam hati ini menjadi kesadaran. Para pendidik berusaha agar murid mencapai kesadaran kesempurnaannya. Untuk mencapai manusia sempurna, ini seperangkat kurikulum disusun secara terstruktur atau bertingkat dengan berdasarkan warisan pemikiran terbaik generasi demi generasi. Paling penting tingkatnya adalah ilmu umum tentang filosofi dan teologi. Kedua hal ini Kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional. Pendidikan liberal dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan-kemampuan rasional dan moral. Pendidikan vokasional dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Metode pendidikan serta peran guru menurut paham idealisme. Menurut Plato, metode terbaik untuk pelajar adalah dialektika. Fungsi-fungsi idealisme sebagai berikut. Menurut Haji Muhammad Arifin, guru besar dalam bidang pendidikan mengatakan, bila dipandang dari segi filosofis, Al-Ghazali adalah penganut paham idealisme yang konsekuen terhadap agama sebagai dasar pandangannya. Tujuan pendidikan bisa kita lihat yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari kedudukan yang menghasilkan uang. Karena tujuan pendidikan diarahkan bukan pada pendekatan diri kepada Allah, akan dapat menimbulkan kedengkian, kebencian dan permusuhan. Yang terakhir yaitu aliran filsafat pendidikan realisme. Adalah aliran filsafat yang memandang realitas sebagai dualitas. Aliran realisme ini memandang dunia ini mempunyai hakikat realitas yang terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Hal ini berbeda dengan filsafat aliran idealisme yang bersifat monistis yang memandang hakikat dunia pada dunia spiritual semata. Hal ini berbeda dengan filsafat aliran idealisme yang bersifat monistis yang memandang hakikat dunia pada dunia spiritual semata, dan juga berbeda dari aliran materialisme yang memandang hakikat kenyataan adalah kenyataan yang bersifat fisik semata dan objek.